Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran informatika kelas 5. Pernahkah kalian menggunakan komputer, laptop, tablet, atau telepon pintar? Saat ini teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita menggunakannya untuk belajar, berkomunikasi, bermain, bahkan mencari informasi. Namun, tahukah kalian bahwa teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memiliki dampak yang perlu kita waspadai? Pada bab ini, kita akan mempelajari dampak sosial informatika, yaitu bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan manusia. Yuk, kita belajar bersama. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami beberapa hal penting. Pertama, mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memahami apa yang dimaksud dengan jejak digital dan mengapa jejak digital penting untuk diperhatikan. Ketiga, mengetahui cara mengelola jejak digital agar tetap aman dan tidak merugikan diri sendiri. Dan keempat, memahami cara bermain game online dengan aman, sehat, dan bertanggung jawab. Mari kita mulai pembelajarannya. Teknologi komputer memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Pertama, teknologi membantu meningkatkan produktivitas. Banyak pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien. Kedua, komunikasi menjadi lebih mudah. Kita bisa menghubungi keluarga, teman, atau guru meskipun berada di tempat yang berbeda. Ketiga, teknologi membantu proses belajar. Kita dapat mencari informasi dan materi pelajaran dengan mudah melalui internet. Keempat, teknologi membantu transportasi menjadi lebih teratur, misalnya melalui aplikasi jadwal perjalanan. Dan yang terakhir, transaksi keuangan menjadi lebih praktis melalui layanan perbankan digital. Karena manfaatnya yang besar, teknologi perlu digunakan dengan baik dan bijaksana. Selain memberikan manfaat, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Terlalu lama menatap layar dapat membuat mata lelah dan mengganggu kesehatan. Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengurangi aktivitas fisik sehingga tubuh menjadi kurang bergerak. Selain itu, komunikasi secara langsung dengan orang lain bisa berkurang karena terlalu sering berinteraksi melalui layar. Bahaya lainnya adalah berkurangnya privasi. Data pribadi yang dibagikan secara sembarangan dapat diketahui oleh orang lain. Bahkan, informasi pribadi dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak kalah penting, seseorang bisa menjadi ketergantungan terhadap teknologi dan sulit lepas dari gadget. Karena itu, kita harus menggunakan teknologi secara seimbang. Agar teknologi memberikan manfaat yang maksimal, kita perlu menggunakannya dengan bijaksana. Ada 3 prinsip utama yang perlu kita ingat. Pertama, tanggung jawab. Gunakan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, mencari informasi, dan berkarya. Kedua, manfaatkan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu belajar dan meningkatkan kreativitas. Ketiga, selalu menjaga etika dan privasi. Hormati orang lain saat berkomunikasi dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Dengan begitu, teknologi akan menjadi alat yang membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Tahukah kalian bahwa semua aktivitas di internet meninggalkan jejak? Jejak tersebut disebut jejak digital. Jejak digital adalah rekaman aktivitas yang kita lakukan di internet dan dapat tersimpan dalam waktu yang lama. Ada 2 jenis jejak digital. Pertama, jejak digital pasif. Jejak ini terbentuk secara otomatis tanpa kita sadari, seperti alamat IP, lokasi saat online, dan riwayat situs yang pernah dikunjungi. Kedua, jejak digital aktif. Jejak ini terbentuk karena kita sengaja melakukannya, seperti mengisi formulir online, mengirim email, membuat postingan media sosial, atau mengunggah foto dan video. Karena jejak digital dapat tersimpan lama, kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet. Slide 8. Kelola jejak digitalmu narasi. Mengapa jejak digital perlu dikelola dengan baik? Karena data yang sudah masuk ke internet seringkali sulit dihapus sepenuhnya.
Selain itu, data tersebut bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jejak digital juga dapat memengaruhi masa depan kita, misalnya saat melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan di kemudian hari. Untuk mengurangi risiko tersebut, gunakan media sosial dengan bijak. Bagikan konten yang positif dan bermanfaat. Biasakan berkomentar dengan sopan dan menghargai orang lain. Yang paling penting, selalu berpikir terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu di internet. Ingat, sekali dipublikasikan, informasi bisa sangat sulit dihapus. Mari mengenal beberapa istilah penting dalam jejak digital. Browser history adalah riwayat situs web yang pernah kita kunjungi. Public post adalah konten yang dapat dilihat oleh banyak orang. Geotagging adalah informasi lokasi yang ditambahkan pada foto atau postingan. Cookies adalah data kecil yang disimpan oleh situs web di perangkat kita. Sedangkan foto metadata adalah informasi tersembunyi yang terdapat pada sebuah foto. Selain memahami istilah tersebut, kita juga harus tahu cara bermain game online dengan aman. Pilih game yang sesuai dengan usia kalian, bermainlah dengan jujur dan tidak curang, gunakan bahasa yang sopan kepada pemain lain. Jika ada perilaku yang mengganggu, segera laporkan kepada orang dewasa. Gunakan avatar atau nama samaran untuk melindungi identitas diri. Dan jangan lupa beristirahat secara teratur agar tidak kecanduan bermain game. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita melakukan refleksi. Apa yang akan kalian lakukan jika menemukan orang yang berniat buruk saat bermain game online? Jawaban yang tepat adalah tidak melayani orang tersebut, menjaga keamanan data pribadi, dan segera melaporkannya kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya. Mari kita ingat kembali pelajaran hari ini. Teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif yang harus kita pahami. Setiap aktivitas di internet meninggalkan jejak digital, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Dan yang terpenting, selalu jaga privasi serta gunakan internet dan game online dengan aman dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa pada materi berikutnya dan tetap semangat belajar.